Masjid Al-Aqsa di Kudus sebagai simbol persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, merujuk pada Baitul Maqdis, kota tempat tinggalnya mengalami perubahan nama menjadi Kudus, menampilkan nuansa miniatur Baitul Maqdis. Ini adalah sebuah monumen peradaban yang mencerminkan kerinduan akan kebebasan dan keagungan Al-Aqsa, menyatukan kebesaran spiritual dan kultural dalam satu kota. Di balik gemerlapnya dakwah Islam yang menjalar di Nusantara pada abad ke-15, terdapat sebuah kisah menarik tentang seorang ulama yang mengembara dari tanah suci Palestina hingga sampai ke tanah Jawa. Dialah Maulana Usman Haji, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ngudung. Kisahnya seperti halaman-halaman dalam kitab suci yang menginspirasi dan menakjubkan. Sunan Ngudung merupakan putra dari Sultan Palestina bernama Sayyid Fadal Ali Murtaza, yang dengan penuh keikhlasan berhijrah hingga ke Jawa dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Perjalanan panjangnya membawanya melintasi lautan luas hingga akhirnya tiba di Ampel Denta, Surabaya. Kedatangan Sunan Ngudung di Jawa tidak hanya membawa berkah dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang perang. Ia tidak hanya menjadi seorang ulama, namun juga diangkat menjadi panglima perang di Kesultanan Demak serta menjabat sebagai Imam Masjid Agung Demak. Keahliannya dalam berperang menjadi kenyataan, dan Maulana Rahmat Ali Rahmatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, merekomendasikannya kepada Raja Majapahit untuk melatih tentara kerajaan. Setiap langkahnya dalam mendidik prajurit, menciptakan pasukan yang tangguh dan andal dalam medan pertempuran. Salah satu cerita menarik terkait Sunan Ngudung adalah kisah pemberian hadiah dari seorang raja bawahan Majapahit bernama Raja Kresna Kapakistan dari kerajaan Jel-Jel, yang sekarang berada di Kabupaten Karangasem. Saat Raja Kresna Kapakistan berkunjung ke Majapahit, ia memberikan hadiah berupa 60 prajurit terbaik untuk mengawalnya ke Bali. Namun, yang mengejutkan, semua prajurit tersebut dalam catatan sejarah dalam Watu Renggong di Bali disebutkan sebagai Nyama Selam, yang artinya saudara-saudara seiman Islam. Kisah Sunan Ngudung dan perjalanan dakwah Islamnya dari Palestina ke Nusantara tidak hanya menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam berdakwah, tetapi juga memberikan inspirasi tentang pentingnya persatuan dalam perbedaan. Sungguh sebuah kisah yang mempesona dan menunjukkan betapa Islam telah mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat di Nusantara, dari raja hingga prajurit, dari tanah suci hingga pulau-pulau yang jauh. Kisah Sunan Ngudung tidak hanya berakhir pada perjalanan spiritualnya, tetapi juga melahirkan tokoh besar dalam sejarah Islam di Nusantara, yaitu Sayyid Ja'far Shodiq, yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Kelahiran Sunan Kudus adalah buah dari pernikahan Sunan Ngudung dengan Syarifah Dewi Hadijah, yang merupakan putri dari Syarifah Dewi Fatimah, keturunan Sunan Ampel. Nama Ja'far Shadiq diambil dari leluhurnya yang terhormat, Ja'far Es-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Di Masjid Al-Aqsa di Kota Kudus, Jawa Tengah, terdapat inskripsi yang menegaskan kedua gelar yang melekat padanya, Syekhul Islam dan Al-Qadi. Peran Sunan Kudus tidak hanya terlihat dalam bidang spiritual, tetapi juga dalam bidang perang. Ia terlibat dalam serangan terhadap Portugis di Malaka bersama putra mahkota Sultan Patiunus. Kepemimpinannya juga bersinar saat pasukan Demak menyerang Girindra Wardana, pusat kekuasaan Majapahit, bersama Sunan Giri, Sunan Bejagung, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus memimpin pasukan dengan gagah berani. Ketika fajar menyingsing, peperangan pun dimulai dengan sengit. Pasukan Demak, dengan bantuan dari berbagai wilayah, dengan cepat berhasil mengalahkan pasukan Girindra Wardana yang akhirnya melarikan diri. Pasukan Demak tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus maju hingga mencapai kota Praja Trowulan. Namun sayangnya, pada saat itu, istana sudah kosong. Keberhasilan Sunan Kudus dalam memimpin militer juga terbukti dalam upaya menumpas gerakan kudeta yang dilakukan oleh Ki Ageng Pengging, murid dari Syekh Siti Jenar yang dikenal mengajarkan ajaran yang dianggap menyimpang. Kisah gemilang Sunan Kudus tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya tentang keberanian, kepemimpinan, dan komitmen dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tanah air. Di balik kegemilangan sebagai komandan militer, Sunan Kudus juga dikenal akan kedalaman ilmu fikih dan ketatanegaraan pada masa berdirinya Kesultanan Demak. Bersama Sunan Giri, beliau diundang untuk menyusun sebuah kitab undang-undang yang akan menjadi panduan hukum utama Kesultanan. Dari kolaborasi dua tokoh besar ini,
terbitlah sebuah karya monumental berupa kitab hukum yang meliputi bidang pidana dan perdata, yang dikenal dengan nama Angger-Angger Surya Ngalam. Kitab ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi Kesultanan Demak, tetapi juga menandai peran Sunan Kudus sebagai salah satu kadi, atau hakim agung, di Kesultanan tersebut. Keputusan Sunan Kudus untuk menetap di daerah Kudus kemudian mengakhiri perjalanannya dalam pengabdian kepada Kesultanan Demak. Semua jabatan yang telah diembannya selama ini diletakkannya, menandakan kesetiaan dan kesungguhan beliau dalam mendedikasikan diri untuk kemajuan dan keadilan bagi masyarakat. Kisah Sunan Kudus dalam merintis peradaban hukum di Tanah Jawa tidak hanya menjadi buah bibir, tetapi juga menginspirasi generasi-generasi berikutnya tentang pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan keilmuan dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam cerita megah yang melibatkan Sunan Kudus, kita tidak hanya menemukan jejak seorang ulama yang berdakwah, tetapi juga arsitek sebuah kota yang dipenuhi dengan keindahan spiritual. Saat Sunan Kudus menggenggam visi untuk membangun masjid di Tanah Kudus, rasa kerinduannya terhadap tanah kelahiran membawa aroma keagungan Al-Aqsa ke dalam perjalanan pembangunan tersebut. Masjid suci ketiga umat Islam di Baitul Maqdis menjadi inspirasi, bahkan batu pertama untuk membangun Masjid Al-Aqsa Menara Kudus dikabarkan berasal dari Baitul Maqdis itu sendiri. Tidak berhenti pada pembangunan masjid saja, Sunan Kudus juga membangun sebuah menara yang memikat hati, dengan desain yang memperlihatkan keindahan Candi Hindu, kota tempat tinggalnya. Akhirnya diberkahi dengan nama yang merujuk pada kota kelahirannya, Al-Quds. Namun, karena kesulitan dalam pelafalan huruf Qaf, nama kota itu berubah menjadi Kudus, sebuah nama yang melambangkan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina. Kudus bukan hanya sekadar nama kota, tetapi sebuah monumen peradaban yang menggambarkan kerinduan akan Al-Aqsa. Dalam lisan masyarakat Jawa, Kudus tidak hanya menjadi nama kota yang mudah diucapkan, tetapi juga menjadi simbol kebesaran spiritual dan kultural. Bahkan, Kudus adalah satu-satunya nama tempat di seluruh Tanah Jawa yang berasal dari bahasa Arab. Keunikan nama-nama tempat di Kudus tidak berhenti di situ. Dari nama masjid hingga nama gunung, semuanya terasa seperti miniatur dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Sunan Kudus, Gunung Muria yang merujuk pada Bukit Moriah di Palestina. Semuanya memberikan nuansa magis yang menghubungkan Tanah Jawa dengan Tanah Suci. Dari kisah Sunan Kudus dan pembangunan kota Kudus, kita tidak hanya menyaksikan sebuah kota yang berkembang, tetapi juga sebuah monumen kerinduan yang mengarah pada pembebasan Al-Aqsa dari cengkeraman penjajah. Kudus bukan hanya milik Sunan Kudus, tetapi juga milik semua umat Islam yang merindukan kebebasan dan keagungan Al-Aqsa dari masa ke masa.